selamat siang Osi. Selamat siang, Kak. Oke, apa kabar nih Osi hari ini? Baik, Kak. Baik ya. Tadi kesini naik apa kalau aku boleh tahu? Tadi cuma jalan kaki sih, Oh, Kak. jalan kaki. Berarti deket ya dari Iya. tempat konseling kita? Iya, Kak. Oke. Kalau untuk hari ini Osi udah ngapain aja nih? Apakah berkegiatan sebelumnya kah atau memang dari rumah langsung ke sini? Kelas, tapi udah selesai tuh. Udah selesai. Berarti udah aman semua, udah langsung ke sini gitu ya? Iya, Kak. Oke deh. Di sini masuk ke sesi kedua dalam konseling individual yang akan berdurasi sekitar 45 menit ke depan bersama aku, dan aku juga menganut asas keterbukaan dan juga kerahasiaan di mana Osi dapat bebas bercerita mengenai permasalahan Osi, apa yang Osi rasakan, dan juga tidak khawatir dengan semua cerita yang Osi sampaikan kepada aku tidak akan aku sebarluaskan ke pihak manapun. Nah, kira-kira ada yang Osi ingin tanyakan terlebih dahulu kah? Aman, Kak. Aman ya? Ya. Oke, berarti sudah siap untuk mengikuti sesi kedua ini? Siap, Kak. Siap ya. Oke. Mau review dulu nih. Di sesi pertama kita mengenai permasalahan yang kamu alami, di mana kamu mengalami kecemasan, dan kecemasan ini itu sudah berada di skala 4 gitu ya, dimana kamu sangat cemas dengan permasalahan yang kamu alami. Terus kamu juga jadinya tidak berdaya dalam mengikuti pelajaran kimia. Dengan demikian kamu juga memunculkan polarized thinking, dan akibatnya kamu selalu melihat jawaban teman, terus juga menyalin jawaban-jawaban dari internet untuk dapat menuntaskan tugas ataupun ujian waktu pelajaran kimia. Betul? Betul ya. Oke. Kalau begitu, aku mau review sedikit juga nih mengenai apa yang kamu rasain atau dampak dari permasalahan kamu kemarin. Itu juga timbul dari dalam diri kamu nih. Contohnya kemarin yang kamu sudah jelaskan di sesi 1, itu ada deg-degan, ada cemas, sehingga kamu jadi tidak berdaya dan mengakibat kamu jadi melihat jawaban teman ataupun menyalin jawaban dari internet. Nah, kira-kira kalau dari teman-teman kamu nih yang ada di kelas, apakah mereka punya permasalahan yang sama kah seperti kamu ini? Kalau aku lihat sih lumayan banyak yang sama kayak aku, yang kayak suka excited gitu sama kimia tuh cuman beberapa orang doang, Kak. Dan juga karena kayak teman-temanku juga nyalin dari internet, jadinya aku juga nyalin dari internet itu. Terus kalau kita juga nyalin dari teman yang bisa gitu. Tentunya teman-teman kita nggak terlalu yang kayak ini banget sama jawabannya, enggak. Jadi kayak kita ngerasa apa ya, lebih cepet aja gitu ngerjain lihat dari punya teman gitu. Berarti lumayan banyak juga ya yang punya permasalahan yang sama, terus juga sedikit juga gitu ya yang menyukai pelajaran kimia. Jadi mereka juga merasakan hal yang sama seperti kamu, sehingga kamu juga terpengaruh juga nih sama teman-teman untuk melihat jawaban teman, terus juga menyalin jawaban di internet. Bahkan jawaban teman kamu yang kamu salin ini juga mereka nggak terlalu mempermasalahkan itu gitu ya. Makanya kayak ngedukung gitu buat kita nyalin gitu ya. Oke. Kalau untuk ke orang tua nih, dari Osi sendiri apakah udah pernah berceritakan tentang permasalahan ini, atau memang cuman teman-teman aja nih yang tahu, atau teman-teman aja nih yang punya permasalahan yang sama? Untuk orang tua sih aku nggak cerita yang kayak ini susah banget enggak sih, Kak. Cuman kayak mereka tahu aku ngeluh aja tugasnya emang susah, tapi mereka nggak tahu itu tugas apa gitu. Oke, berarti memang Osi nggak terlalu cerita mendetail banget gitu ya tentang apa yang Osi rasain. Cuman mereka tahu nih kalau misalnya Osi tuh sempat ngeluh tentang mata pelajaran yang ada di sekolah. Nah, kalau dari orang tua sendiri gimana sih tanggapannya kalau misalnya Osi lagi ngeluh-ngeluh seperti itu? Mereka kayak ya udah hadapin aja, kalau nggak mau hadapin ya nggak usah sekolah gitu. Oke, mungkin mereka juga ini ya sebenarnya baik gitu ya. Iya. Menyampaikan bahwa memang menyadarkan Osi juga gitu untuk bisa menghadapkan semua pelajaran yang ada di sekolah, karena memang gak banyak gitu ya Osi ya. Mata pelajarannya banyak. Oke, kalau untuk mata pelajaran sendiri kamu dapat berapa sih di sekolah mata pelajarannya untuk sekarang? Yang kimia, Kak, atau Enggak seluruhnya gitu. Dapat mata pelajarannya berapa mata pelajaran? dapat mata pelajaran. Pelajarannya ada berapa ya? 14 ya. Oke, berarti cukup banyak ya. Berarti nggak cuman kimia juga kan? Iya, Karena kimia ada doang gitu yang kamu
fokuskan, tapi juga ada mata pelajaran lain, dan emang nggak mudah juga dong buat kamu pasti untuk bisa melewati itu semua gitu ya. Tapi nggak apa-apa, bener juga kata orang tua kamu harus apa ya, sigap gitu menghadapi semua mata pelajaran karena itu demi masa depan kamu juga kan. Oke. Dan aku juga udah sempat memberikan homework ya kepada kamu, yaitu mengenai teknik thought stopping yang bisa kamu lakukan di rumah ataupun pada saat pemikiran-pemikiran negatif itu muncul pada saat mengikuti pelajaran kimia. Nah, kira-kira gimana Kak Osi, sudah coba untuk melakukannya di rumah atau di kelas atau di mana? Kemarin sih aku sudah coba pas itu pelajaran kimia juga. Aku coba pas kelasnya namanya Bu Evi yang ngajar aku. Bu Evi. Iya. Terus udah coba juga. Oke, Osi, kira-kira dalam seminggu ada berapa kali pelajaran kimianya? 2 kali. 2 kali, berarti di hari apa aja? Di hari Selasa dan juga Kamis. Oke, berarti apakah Osi melakukan teknik tersebut di kedua hari tersebut? Ya, di hari Selasa tuh pas kita disuruh untuk ngerjain tugas, kayak misalkan dia lagi menjelaskan materi gitu, terus abis itu ada contoh soalnya juga, terus kita disuruh coba ngerjain tugas itu. Terus yang kedua itu pas kita dikasih tugas nih sama dia, tuh aku udah kayak langsung mikir kayaknya nggak bakal ngerjain deh, tapi pas di rumah aku bisa ngerjain. Oke, berarti kamu udah coba melakukan pada saat di kelas juga dan juga di rumah. Tadi kamu juga sempat menjelaskan bahwa guru Bu Evi ini ya, benar? Memberikan tugas, terus dia juga coba untuk menjelaskan di kelas gitu ya. Nah, berarti aku di sini mau coba melakukan teknik thought stopping yang ceritanya nanti aku jadi guru Bu Evi, nanti kamu coba untuk kira-kira pemikiran negatifnya waktu itu muncul tuh apa, dan kamu bisa melakukan teknik thought stoppingnya. Kira-kira ada yang mau ingin ditanyain dulu? Apa udah jelas? Udah jelas ya? Oke, berarti aku ceritanya dari Bu Evi ya. Oke, gitu. Oke, baik anak-anak. Jadi di sini untuk tugasnya nomor 1, kalian mengerjakan tabel A. Lalu yang kedua, Aduh, tugasnya banyak banget lagi. Gimana nggak ngerti lagi apa yang dijelasin tadi. Bisa nggak ya selesaiin tugasnya? Aduh, stop. Pasti bisa. Udah. berarti itu teknik thought stopping yang sudah Osi lakukan kemarin di kelas maupun di rumah. Memang pasti awalnya pemikiran negatif gitu ya, yang Osi afirmasikan bahwa misalnya Osi tidak bisa, lalu juga takut gak bisa selesai mengerjakan tugasnya. Tapi Osi bisa langsung stop dengan menggunakan teknik thought stopping dan coba untuk memberikan afirmasi positif kepada diri Osi. Nah, kira-kira perasaan Osi seperti apa sih setelah melakukan teknik thought stopping tersebut? Perasaan aku ngerasa kayak agak bisa nih, maksudnya agak naik sedikit lah dari yang kemarin. Karena dari kemarin tuh bener-bener ngerasa nggak bisa, terus nyalin dari Google gitu kan. Tapi sekarang aku lumayan ada peningkatan, kayak aku bakalan bisa nih ngerjain tugasnya gitu. Oke, berarti ada peningkatan ya yang Osi rasakan juga, terus juga udah mulai bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di pelajaran kimia seperti itu. Oke, berarti bagus banget untuk Osi karena Osi melakukan perubahan yang baik juga, walaupun memang step by step, tapi ya itu butuh proses juga untuk Osi bisa mengerjakan tugas maupun ujian di pelajaran kimia gitu ya. Oke, kalau begitu untuk kemarin juga homeworknya aku memberikan ini ya, catatan gitu ya, untuk Osi bisa catat pada saat pelajaran gini. Apakah Osi sudah mengerjakan? Sudah sih Kak. Sudah ya? Aku kayak ini doang sih Kak, kayak mencoba untuk membuat tabel gitu Kak, tabel periodik gitu, karena aku startnya aku tahu kalau misalkan dari awal aku nggak bisa tuh, kayak aku nggak bisa ngerjain tugas kimia karena aku nggak paham nih kayak contoh-contoh senyawa tuh kayak gimana, terus senyawa apa yang kalau digabung sama apa tuh namanya apa, aku nggak tahu. Jadi aku coba buat tabel periodiknya. Oke, coba clear ya. Berarti Osi udah coba nyatet juga selama pelajaran kimia dan apa ya, mencoba untuk memperhatikan gurunya juga, betul? Iya, Kak. Oke, berarti bagus. Osi sudah ada perubahan juga yang Osi lakukan melalui homework yang aku kasih. Ini boleh aku simpan dulu? Boleh ya. Oke.
Karena tadi Osi sudah melakukan teknik touch stopping juga di rumah dan juga di kelas, dan Osi juga sudah mencontohkan lagi di sini, dan aku juga sudah melihat Osi sudah lumayan baik ya dalam melakukan teknik touch stoppingnya, sudah mengerti juga caranya seperti apa. Dan ada juga perubahan yang Osi bawa nih ke sesi kedua kita. Ini perbedaan perasaan yang Osi rasakan sebelum melakukan teknik touch stopping ini dan setelah melakukan teknik touch stopping ini. Ada sih Kak, kemarin kan yang pas Kakak tanya di sesi 1 ya, itu aku bilang kecemasan aku di angka 4 dari angka berapa? 5 kemarin. Terus sekarang agak menurun dikit lah ke angka 2. Oke, berarti adanya penurunan skala kecemasan Osi ya, dimana juga Osi udah mulai positif juga dan udah coba dayakan pikiran dan juga tenaga Osi untuk dapat mengerjakan tugas-tugas yang ada di pelajaran kimia. Oke, kalau begitu aku mengapresiasikan segala yang Osi lakukan untuk bisa menurunkan kecemasan Osi, sehingga Osi juga dapat mengurangi juga nih secara otomatis. Kalau misalnya Osi belum sadari, Osi juga udah bisa menurunkan polarized thinking Osi nih, dimana waktu sesi 1 itu aku melihat Osi juga memunculkan polarized thinking, dimana Osi akan selalu memikirkan kegagalan yang terjadi setiap kali Osi mengikuti pelajaran kimia. Tapi sekarang Osi udah coba ini ya, melakukan perubahan tuh. Tadi aku juga udah lihat Osi udah mencatat juga, banyak banget yang Osi catat. Apalagi yang tabel-tabel ini susah gitu ya, tapi sekarang udah lumayan bisa gitu ya. Oke, good for you. Nah, untuk selanjutnya nih Osi akan tanya mengenai perubahan nih. Memang kan sekarang kamu sudah melakukan perubahannya dan itu baik banget buat diri kamu juga. Perubahan apa sih yang kira-kira pengen Osi lanjutkan nih ke depannya? Karena kan Osi udah coba mencatat, dan pastinya catatan ini nggak cuman kalau aku suruh doang kan? Iya kan? Jadi akan terus-terus dilakukan supaya Osi juga dapat menyelesaikan gitu permasalahan ini. Kira-kira ada nggak sih perubahan yang ingin Osi teruskan gitu? Perubahannya sih yang awalnya aku pengen untuk bisa tetap rajin nih, maksudnya ada niat juga dalam diri aku untuk bisa mencoba suka sama kimia gitu. Terus juga bisa membangun hubungan yang baik sama gurunya, karena kayak aku acuh tak acuh gitu sama gurunya, karena udah bosan sama mata pelajarannya, jadi bosan juga sama gurunya gitu. Terus kalau misalkan dikasih tugas gitu-gitu, aku bisa mereduksi kecemasan aku untuk kayak jangan cemas, pasti ada jalan kalau aku ada usaha gitu. Oke, betul. Berarti kan Osi coba untuk mereduksi kecemasan, nanti Osi juga bisa coba juga melakukan teknik touch stopping lagi kalau misalnya ada pikiran-pikiran negatif yang muncul di pemikiran Osi. Oke, good. Tapi untuk selanjutnya nih Osi, aku mau nanya yang mengenai gurunya nih. Kan Osi sempat menjelaskan bahwa Osi sebenarnya acuh tak acuh nih dengan guru kimianya, dengan Bu Evi ya tadi ya. Iya. Oke, kira-kira kalau untuk sekarang kan Osi udah melakukan catatan-catatan nih yang aku berikan kemarin. Itu kan Osi melakukan perubahan di pelajarannya. Tapi kalau untuk gurunya sendiri nih, apakah Osi ada usaha dalam melakukan pendekatan, atau kalau ada yang Osi nggak ngerti Osi langsung tanya ke gurunya, atau memang masih belum? Agaknya kayaknya belum sih Kak, karena kayak aku sendiri kayak ngerasa aneh juga kalau misalkan dari dulu aku nggak deket sama gurunya, terus tiba-tiba nanya, dikira aneh juga Kak. Mungkin nanti aku tanya ke teman-teman dulu kali ya, kalau misalkan nggak bisa baru tanya ke guru, tapi aku harus ajak satu teman gitu sih Kak. Oke, gak apa-apa. Itu juga wajar banget sih. Aku juga dulu merasakan kalau misalnya nggak terlalu deket, aku ajak teman aku satu dulu gitu ya untuk bisa, ayo barengan tanya gitu ya. Oke, gak apa-apa. Itu usaha juga yang nantinya Osi akan lakukan. Aku berharap juga Osi bisa mereduksi kecemasan Osi gitu ya. Entah itu nanti Osi meminta bantuan teman juga nggak apa-apa. Yang penting bisa mengikuti pelajaran kimia lebih rajin lagi dan coba untuk berpikir positif ke depannya. Dan nanti kalaupun ada pemikiran-pemikiran negatif, bisa langsung coba pakai lagi nih teknik touch stoppingnya. Oke, sebenarnya udah selesai nih sesi counseling kita yang kedua.
Osi udah coba melakukan teknik talk stopping tadi, udah mengerjakan homework juga, dan aku melihat perubahan yang baik banget nih di Osi. Dan aku harap perubahan yang tadi Osi udah sampaikan juga, ya perubahan seterusnya akan terus Osi lakukan, berkomit juga dengan perubahan yang Osi jelaskan juga, dan semoga Osi juga bisa menyelesaikan permasalahan ini benar-benar clear gitu ya, supaya bisa mengikuti pelajaran kimia dari awal sampai akhir bener-bener yang kayak gue udah suka nih sama pelajaran kimia gitu. Oke, kalau gitu ada yang masih ingin tanyakan lagi? Kira-kira ada sesi selanjutnya enggak? Oke, kalau untuk konseling selanjutnya, kita masih ada satu sesi konseling selanjutnya. Nanti untuk jam dan harinya akan aku infokan lebih lanjut kepada Osi di WhatsApp. Aman kah kira-kira? Aman. Aman ya? Oke. Kalau gitu, aku ingin terima kasih kepada Osi karena sudah meluangkan waktu juga ke sini untuk melakukan sesi kedua bersama aku. Dan aku harap Osi bisa melakukan perubahannya satu demi persatu gitu ya. Oke. Kalau gitu ada yang ingin Osi sampaikan lagi? Udah. Udah? Oke, kalau gitu terima kasih Osi. Ya, Kak. Makasih juga, Kak.